Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar karena mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan? Bukan mimpi aneh, bukan mimpi menakutkan, tapi mimpi yang entah kenapa meninggalkan rasa ganjil di dada. Dan anehnya lagi, mimpi itu terus teringat, bahkan setelah mata terbuka. Dalam Primbon Jawa, itu bukan kebetulan. Banyak orang tidak sadar bahwa rezeki besar sering dibocorkan lebih dulu lewat mimpi. Bukan lewat kerja keras, bukan lewat doa panjang, tapi lewat isyarat halus yang sering dianggap bunga tidur. Tahun 2026 dipercaya sebagai tahun pergeseran nasib besar-besaran. Yang miskin bisa naik kelas, yang biasa bisa jadi luar biasa, dan yang peka bisa melompat jauh meninggalkan yang lain. Namun masalahnya satu, tidak semua orang mampu membaca tanda. Primbon Jawa mencatat ada mimpi-mimpi tertentu yang jika muncul di waktu dan kondisi tertentu bukan sekedar simbol, melainkan alarm alam bahwa pintu rezeki akan terbuka. Ironisnya, sebagian orang justru menertawakan mimpi itu, sebagian lagi mengabaikannya. Dan ketika kesempatan datang, mereka bahkan tidak sadar itu pernah diperingatkan lebih dulu. Pernah dengar kisah orang yang tiba-tiba kaya, lalu berkata, "Dulu saya sempat mimpi aneh, tapi tidak saya anggap apa-apa." Primbon Jawa hanya tersenyum membaca cerita seperti itu. Karena bagi orang Jawa lama, mimpi adalah bahasa sunyi semesta. Tidak berteriak, tidak memaksa, tapi sangat jujur bagi yang mau mendengar. Di video ini, kita akan mengurai makna mimpi menurut Primbon Jawa, khususnya mimpi-mimpi yang diyakini sebagai pertanda kekayaan luar biasa di tahun 2026. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghayal, tapi agar Anda tidak menutup mata saat tanda sudah muncul di depan Anda sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan tonton video ini sambil lalu. Perhatikan, ingat mimpi-mimpi Anda, karena bisa jadi satu di antaranya pernah Anda alami. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena channel ini membahas Primbon Jawa bukan sekedar ramalan, melainkan cara membaca tanda agar tidak salah melangkah dalam hidup. Dan satu hal penting, tulis di komentar jika Anda pernah mengalami mimpi aneh yang sulit dilupakan. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Mimpi melihat atau memegang emas, tanda rezeki besar yang sedang mencari pemiliknya. Dalam Primbon Jawa, emas bukan sekedar logam mulia. Ia adalah simbol inti rezeki, lambang nilai tertinggi dari jerih payah, takdir, dan restu alam. Ketika seseorang bermimpi melihat, memegang, menemukan, atau bahkan diberi emas, Primbon tidak serta-merta menafsirkan sebagai akan kaya mendadak. Tafsirnya jauh lebih dalam dan lebih halus. Emas dalam mimpi berarti ada nilai besar yang sedang mendekati hidupmu. Bisa berupa peluang, bisa berupa pertemuan, bisa berupa keputusan kecil yang dampaknya besar. Di tahun 2026, mimpi tentang emas dipercaya memiliki bobot yang lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini karena 2026 dalam perhitungan Jawa dianggap sebagai masa terbukanya jalur rezeki baru, namun hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang siap secara batin. Primbon mencatat beberapa bentuk mimpi emas yang perlu diperhatikan serius. Mimpi memegang emas dengan perasaan tenang. Ini pertanda rezeki datang tanpa konflik besar, seringkali melalui jalur yang tidak disangka, relasi lama, peluang yang dulu diabaikan atau pekerjaan yang tampak sepele. Mimpi menemukan emas secara tidak sengaja. Ini isyarat kuat bahwa rezeki tidak dicari mati-matian, tetapi muncul saat seseorang berada di jalur hidup yang benar. Dalam bahasa Jawa, rezeki nemoni sing duwe watak sabar. Mimpi emas jatuh atau hampir hilang. Bukan pertanda buruk, justru peringatan. Artinya, peluang besar sudah dekat, tetapi bisa lenyap jika Anda ceroboh, ragu, atau terlalu banyak bercerita pada orang yang salah. Yang sering disalahpahami, banyak orang justru bangga menceritakan mimpi emasnya kemana-mana. Dalam Primbon, ini disebut membocorkan tanda, dan seringkali membuat rezeki berbelok arah. Lebih penting lagi,
Primbon Jawa selalu menekankan perasaan saat mimpi. Emas yang sama bisa bermakna berbeda. Jika mimpi emas disertai rasa damai, hangat, dan yakin, itu pertanda restu. Jika disertai rasa takut, serakah, atau gelisah, itu peringatan agar tidak salah langkah saat rezeki datang. Tahun 2026 bukan tahun bagi orang yang terburu-buru. Ia adalah tahun bagi mereka yang tenang membaca tanda, tapi cepat bertindak saat waktunya tiba. Maka jika Anda pernah bermimpi tentang emas, terutama berulang kali, Primbon Jawa menyarankan satu hal sederhana namun berat. Jaga sikap, jaga lisan, dan jangan meremehkan peluang kecil. Karena seringkali, kekayaan besar tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan dan mengetuk lewat mimpi. Mimpi air jernih dan aliran deras, tanda rejeki yang mulai mengalir tanpa henti. Dalam Primbon Jawa, air adalah lambang kehidupan dan kelancaran. Ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditahan lama, namun selalu menemukan jalannya sendiri. Ketika seseorang bermimpi melihat air jernih, sungai yang mengalir deras, mata air, atau hujan bersih yang menenangkan, Primbon Jawa membaca itu sebagai tanda rejeki yang mulai bergerak. Bukan rejeki yang jatuh tiba-tiba, melainkan rejeki yang mengalir perlahan, lalu membesar tanpa disadari. Di tahun 2026, mimpi tentang air memiliki makna yang sangat kuat karena dianggap sebagai simbol pembersihan jalur hidup. Artinya, hambatan lama mulai luruh, utang batin, kesialan berulang, atau usaha yang dulu selalu macet. Primbon mencatat beberapa tafsir penting. Mimpi melihat air jernih mengalir tenang. Ini pertanda rejeki datang stabil dan berkesinambungan, biasanya berkaitan dengan pekerjaan, usaha, atau sumber penghasilan yang awalnya kecil, tapi konsisten dan terus tumbuh. Mimpi berjalan di air tanpa tenggelam. Ini isyarat bahwa Anda sedang berada di fase aman menghadapi perubahan. Banyak orang takut berubah, tapi mimpi ini menandakan Anda akan mampu menyesuaikan diri, dan justru disitulah rejeki menunggu. Mimpi mandi atau membersihkan diri dengan air jernih. Dalam Primbon Jawa, ini adalah tanda dibersihkannya energi lama. Kesialan yang tidak terlihat mulai terangkat. Rejeki yang dulu seret perlahan menemukan jalannya kembali. Namun, tidak semua mimpi air berarti baik. Air keruh, berbau, atau meluap tanpa kendali. Ini peringatan, bukan berarti rejeki tertutup, tetapi ada emosi, keputusan, atau lingkungan yang mengotori aliran hidup Anda. Tahun 2026 adalah tahun rejeki mengalir, tetapi hanya untuk mereka yang tidak melawan arus alam. Memaksa, serakah, atau tergesa-gesa justru membuat air keruh. Primbon Jawa mengajarkan satu prinsip tua namun relevan. Rejeki itu seperti air, ia datang pada yang memberi ruang. Banyak orang bermimpi air, lalu mengabaikannya karena dianggap biasa. Padahal dalam catatan Primbon, orang-orang yang ekonominya membaik perlahan sering mengawali perubahan hidupnya dengan mimpi semacam ini. Bukan kaya mendadak, tapi stabil, tenang, dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Jika Anda pernah bermimpi air jernih berulang kali menjelang tahun 2026, Primbon memberi pesan sederhana namun berat. Bersihkan niat, rapikan hidup, dan jangan menutup diri dari peluang baru. Karena saat air sudah mulai mengalir, menolak berarti kering, mengikuti berarti tumbuh. Mimpi jatuh, tersesat, atau kehilangan, pertanda pembalikan nasib yang jarang dipahami. Tidak semua mimpi tentang rezeki terasa indah. Dalam Primbon Jawa, justru mimpi yang membuat gelisah sering menyimpan makna paling besar. Mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tersesat di jalan asing, mimpi kehilangan uang, barang, atau orang. Banyak orang terbangun dengan rasa tidak nyaman, lalu menganggapnya sebagai pertanda buruk. Padahal, Primbon Jawa membaca mimpi-mimpi ini sebagai simbol pelepasan, dan pelepasan selalu mendahului kenaikan. Tahun 2026 dipercaya sebagai tahun pembalikan nasib, dan pembalikan, secara logika, selalu dimulai dari sesuatu yang jatuh.
Primbon mencatat beberapa tafsir penting. Mimpi jatuh tetapi tidak terluka. Ini tanda bahwa Anda sedang dijatuhkan dari posisi lama yang tidak lagi membawa rezeki. Bukan hukuman, melainkan reposisi hidup. Setelah fase ini, jalur baru biasanya terbuka dengan lebih luas. Mimpi tersesat namun akhirnya menemukan jalan. Dalam Primbon Jawa, ini pertanda bahwa kebingungan hidup saat ini adalah gerbang perubahan ekonomi. Orang yang mengalami mimpi ini sering dipaksa keluar dari zona nyaman, dan justru disitulah sumber rezeki baru muncul. Mimpi kehilangan uang atau benda berharga. Ironis tapi nyata, ini simbol bahwa beban lama akan dilepas. Hutang batin, ketergantungan, atau pola lama yang menghambat rezeki mulai ditanggalkan. Namun, ada satu syarat penting. Primbon Jawa menekankan, emosi dalam mimpi menentukan tafsirnya. Jika mimpi jatuh disertai rasa pasrah atau tenang, itu pertanda baik. Jika disertai panik berlebihan, itu peringatan agar Anda tidak melawan perubahan. Banyak orang gagal membaca poin ini. Mereka takut kehilangan, padahal yang hilang seringkali bukan rezeki, melainkan penghalang rezeki. Tahun 2026 bukan tahun aman bagi mereka yang keras kepala. Ini tahun bagi orang yang berani melepaskan hal lama, pekerjaan yang stagnan, relasi yang menguras energi, atau pola pikir yang membuat rezeki selalu bocor. Dalam Primbon Jawa ada pepatah halus, sing iso ninggal, bakal iso oleh leuwih gede. Yang bisa melepas akan mendapat yang lebih besar. Jika Anda mengalami mimpi jatuh, tersesat atau kehilangan menjelang atau di awal 2026, jangan langsung takut. Tanyakan satu hal pada diri sendiri, apa yang sedang diminta hidup untuk saya lepaskan? Karena setelah jatuh, tanah selalu lebih dekat. Dan dari tanah, segala kekayaan tumbuh. Dalam Primbon Jawa, mimpi tidak dinilai hanya dari isinya, tetapi juga kapan mimpi itu datang. Waktu adalah kunci. Karena di waktu tertentu, jiwa manusia dianggap lebih terbuka dan jujur, sehingga tanda alam lebih mudah masuk. Banyak orang gagal membaca mimpi bukan karena mimpinya salah, melainkan karena tidak memahami kekuatan waktunya. Primbon Jawa membagi waktu mimpi ke dalam beberapa fase penting. Mimpi menjelang subuh. Ini yang paling kuat. Dalam perhitungan Jawa, menjelang subuh adalah saat tirai antara kesadaran dan alam halus paling tipis. Mimpi yang datang di waktu ini sering disebut mimpi waskita, bukan bunga tidur, melainkan isyarat yang dekat dengan kenyataan. Jika mimpi tentang rezeki, emas, air jernih, atau perubahan hidup muncul menjelang subuh, Primbon menafsirkannya sebagai tanda bahwa perubahan akan terjadi dalam waktu relatif dekat, bukan bertahun-tahun. Mimpi tengah malam biasanya berkaitan dengan konflik batin. Jika di fase ini muncul mimpi kehilangan, jatuh, atau dikejar, itu bukan ramalan buruk, tetapi cermin bahwa ada keputusan hidup yang tertunda. Dalam konteks rezeki, mimpi tengah malam sering menjadi peringatan awal. Jika jalur lama diteruskan, hasilnya stagnan. Jika berani berbelok, pintu baru terbuka. Mimpi setelah kelelahan berat, Primbon menilai mimpi ini lebih lemah maknanya. Ia sering berasal dari tubuh, bukan dari tanda alam. Namun, jika mimpi ini berulang dengan simbol yang sama, barulah patut diperhatikan. Tahun 2026 diyakini sebagai masa di mana mimpi menjelang subuh lebih sering terjadi dan lebih tajam. Banyak orang terbangun dengan perasaan seperti diberi pesan, tapi tidak tahu harus menafsirkan apa. Primbon Jawa memberi satu nasihat penting. Jangan langsung menceritakan mimpi kuat kepada sembarang orang. Mimpi yang datang di waktu sakral dianggap masih mentah secara energi. Ia perlu disimpan, direnungkan, dan dibaca pelan-pelan. Orang Jawa lama bahkan punya kebiasaan menunggu 3 hari sebelum menafsirkan mimpi penting agar emosi tidak mencampuri makna. Jika Anda sering terbangun menjelang subuh di tahun 2026 dengan mimpi yang terasa nyata dan sulit dilupakan, Primbon membaca itu sebagai tanda bahwa jalur hidup Anda sedang diarahkan ulang. Bukan dipaksa, tapi ditunjukkan. Dan seperti semua tanda alam, yang diuji bukan mimpinya,
melainkan kesediaan Anda untuk peka dan berubah. Karena saat jiwa paling jujur berbicara, yang menolak mendengar biasanya yang paling menyesal belakangan. Primbon Jawa selalu menutup pembacaan weton dengan satu pesan penting. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Setulegi dan Kamis Pahing memang bukan kombinasi yang ringan, namun bukan berarti mustahil untuk dijalani. Hubungan ini tidak rusak karena nasib buruk, ia rusak karena ketidaksiapan mental menghadapi karakter masing-masing. Solusi pertama yang ditegaskan Primbon adalah pembagian peran yang jelas. Kamis Pahing tidak boleh memimpin sendirian, meskipun nalurinya ke arah sana. Ia harus belajar memimpin dengan mendengar. Bukan memberi perintah, tapi memberi ruang. Setulegi di sisi lain tidak boleh terus menjadi penenang tanpa suara. Mengalah memang baik, tapi diam terlalu lama adalah bentuk pengkhianatan pada diri sendiri. Primbon menuntut Setulegi berani berbicara sebelum terluka. Solusi kedua adalah kesepakatan besar di awal hidup bersama. Bukan hanya soal uang, tapi soal siapa mengambil keputusan besar, siapa menjaga kestabilan, dan bagaimana menyelesaikan konflik tanpa saling mengunci hati. Primbon menyebut kesepakatan ini sebagai pagar batin. Tanpa pagar, rezeki dan cinta akan keluar pelan-pelan tanpa terasa. Solusi ketiga adalah ritme spiritual yang seimbang. Kombinasi ini sangat disarankan. Tidak sering pamer keberhasilan, tidak terlalu membuka masalah rumah tangga ke orang luar, dan menjaga hari-hari tertentu sebagai hari tenang, bukan hari debat. Dalam pakem Jawa, pasangan ini dianjurkan memperbanyak doa di malam tenang, menjaga laku rendah hati saat rezeki naik, dan tidak menantang ego pasangan di depan orang lain. Bukan soal mistis, tapi psikologis dan energi hubungan. Primbon juga mengingatkan satu hal krusial. Hubungan ini tidak cocok dijalani dengan saling menguji kekuatan. Jika Kamis Pahing terus ingin menang, ia akan kehilangan pasangan. Jika Setulegi terus menahan rasa, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Takdir akhir kombinasi ini ditentukan oleh satu pilihan sederhana, berjuang bersama atau saling bertahan sendirian. Jika dijalani dengan kesadaran, pasangan Setulegi dan Kamis Pahing bisa menjadi tim yang disegani, naik derajat sosial dan ekonomi, dan membangun rumah tangga yang kuat meski tidak selalu tenang. Namun jika dijalani dengan ego, hasilnya adalah hubungan panjang tapi hambar, rezeki besar tapi bocor, dan kebersamaan tanpa kehangatan. Primbon menutup dengan kalimat yang tidak bisa ditawar. Takdir mempertemukan, tapi watak menentukan apakah perjalanan itu layak diteruskan. Pada akhirnya, pembahasan tentang Setulegi dan Kamis Pahing membawa kita pada satu kesimpulan besar. Weton tidak pernah memaksa manusia untuk gagal atau bahagia. Ia hanya menunjukkan peta jalan, sementara manusialah yang memilih cara berjalan. Pertemuan dua weton ini bukan kebetulan, bukan juga kesalahan. Ia adalah ujian kedewasaan yang dibungkus dalam hubungan, rezeki, dan kehidupan sehari-hari. Setulegi mengajarkan kita tentang kesabaran, kepekaan, dan ketulusan. Kamis Pahing mengajarkan tentang keberanian, kepemimpinan, dan dorongan untuk naik kelas hidup. Jika dua pelajaran ini disatukan dengan sadar, hasilnya luar biasa. Namun jika dijalani dengan ego, hasilnya melelahkan. Banyak orang menyalahkan nasib, padahal yang sering terjadi adalah tidak mau bercermin, tidak mau mengakui bahwa keras kepala, diam berlebihan, atau gengsi yang tak terkendali, itulah yang perlahan merusak hubungan dan rezeki. Primbon Jawa sejak dulu tidak pernah berjanji hidup akan mudah. Yang dijanjikan hanyalah peringatan. Dan hari ini, peringatan itu sudah disampaikan. Jika Anda adalah Setulegi, ingatlah satu hal. Diam bukan selalu bijak, dan mengalah bukan berarti harus mengorbankan diri. Jika Anda adalah Kamis Pahing, pahami satu kebenaran pahit. Memimpin tanpa mendengar bukan kekuatan, tapi awal kesepian. Dan jika Anda sedang berada dalam hubungan Setulegi Kamis Pahing, maka video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan sebelum semuanya terlambat. Jika pembahasan ini terasa kena, jika Anda merasa seperti sedang dibacakan isi hidup sendiri, tuliskan di kolom komentar.
weton Anda, dan pasangan Anda. Kita bahas bersama dengan jujur dan tanpa menghakimi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak rahasia primbon, weton, dan takdir hidup yang tidak diajarkan di sekolah, tapi menentukan arah hidup Anda. Bagikan video ini kepada orang yang sedang Anda pikirkan sekarang. Bisa jadi ini bukan video biasa, melainkan peringatan terakhir sebelum takdir benar-benar berjalan tanpa bisa dihentikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena dalam hidup yang tahu arah belum tentu siap berjalan, dan yang berjalan belum tentu tahu arah.